Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan akhir RPL kami mengenai analisis kebutuhan yang dimulai dari latar belakang yang akan dibawakan oleh Muhammad Rifaldi. Dalam era digital yang terus berkembang, perguruan tinggi di seluruh dunia semakin mengakui pentingnya pengelolaan dan akses terhadap berbagai jenis materi akademik. Dengan kebutuhan akan penyimpanan yang terorganisir dan aksesibilitas yang mudah terhadap dokumen, makalah penelitian, data, dan karya ilmiah lainnya semakin meningkat. Perguruan tinggi mulai memanfaatkan repositori web sebagai solusi yang efektif. Repositori web di perguruan tinggi berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan penyimpanan dan penyebaran materi akademik secara terpusat. Dengan demikian, ruang untuk menyimpan jurnal ilmiah, tesis mahasiswa, makalah penelitian, dan materi kuliah. Web repository memungkinkan akses yang mudah bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan juga masyarakat umum. Dengan demikian, kami ingin mengembangkan repository website di Institut Teknologi Bacharuddin Yusuf Habibie dengan mencakup kebutuhan akan pengelolaan dan akses terhadap materi akademik, kolaborasi penelitian, penyamaran hasil penelitian, manajemen dokumen, pembelajaran serta pemeliharaan sejarah ITA. Baik, menuju tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembuatan web repository di Institut Teknologi Bacharuddin Yusuf Habibie adalah untuk mengawetkan dan memastikan aksesibilitas yang berkelanjutan terhadap akses intelektual yang dihasilkan oleh institusi ini. Dengan adanya repositori ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang teknologi dan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Akses intelektual yang dikelola dalam repositori ITA mencakup berbagai jenis materi, antara lain yang pertama, tugas akhir mahasiswa seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, artikel ilmiah yang dihasilkan oleh staf pengajar dan tenaga akademis. Yang ketiga, proceeding dari berbagai seminar dan konferensi yang diselenggarakan oleh ITH. Baik. Yang selanjutnya, pemodelan use case akan dibawakan oleh Nirmala Sari. Baik, di use case ini ada 3 aktor, yaitu admin, pendaftar yang terdaftar atau penulis, dan juga pengunjung. Yang mana admin itu dapat melakukan beberapa hal, yaitu mengelola penulis, yang mana di sini maksudnya dapat menambahkan penulis, mengedit, dan juga menghapus. Kemudian mengelola kategori karya ilmiah, yang mana di sini juga admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus. Kemudian mengelola prodi. Di sini juga sama seperti yang lainnya, dapat menambahkan, mengedit, menghapus. Begitu pula di mengelola jenis karya ilmiah, dapat mengedit, menghapus, dan juga menambahkan. Serta mengelola repository. Nah, di sini tuh admin dapat melihat data dari karya ilmiah dan menambahkan karya ilmiah, serta admin dapat melakukan validasi dari karya ilmiah tersebut. Validasinya itu terbagi menjadi 2, yaitu ditolak, diterima, atau ditolak. Nah, kemudian ada pengguna yang terdaftar atau penulis. Nah, pengguna ini dapat login. Sebelumnya tadi admin juga terlebih dahulu harus login. Begitupun dengan penulis. Nah, di penulis ini akan terdapat beberapa fitur, yaitu melihat daftar karya ilmiah penulis. Maksudnya di sini penulis dapat melihat karya-karya ilmiah apa saja yang telah dia tambahkan. Kemudian penulis dapat menambahkan karya ilmiah, yang mana di sini berupa form.
Nah, kemudian di bagian pengunjung. Pengunjung itu dapat mencari karya ilmiah serta memfilterasi karya ilmiah untuk menemukan karya ilmiah yang diberikan dan juga melihat detail dari karya ilmiah. Kemudian saya lanjut ke pemodelan kelas diagram. Yang mana di pemodelan kelas diagram ini merupakan database kami. Pertama itu ada login. Login di sini terdapat ID user dan juga nama serta username, password dan juga levelnya. Levelnya ini yang akan membedakan antara admin dan penulis. Kemudian kita ke bawah. Nah, di sini ada diagram kelas untuk admin, yang mana di sini ada ID, nama, username, password. Ini tuh wajib diisi. Dan di penulis juga itu terdapat ID user, ID penulis, nama, username, dan juga password. Nah, di sini penulis dan admin itu saling berhubungan karena merupakan anak dari login. Kemudian kita lihat di sini admin itu dapat melakukan beberapa hal yang mana ini akan menjadi admin ini akan menjadi primary key dari prodi-prodi ini, yang mana prodi itu memiliki ID prodi dan nama prodi, kemudian subjek juga memiliki ID subjek, nama subjek, dan repository itu memiliki ID, judul, jenis dokumen, penulis, jurusan, keyword, status, dan file, yang mana semua itu akan diinputkan dari penulis dan bisa juga dari admin. Kemudian ada juga jenis dokumen. Jenis dokumen ini, jenis dokumen atas. Ya, ini. Jenis dokumen itu terdiri dari ID dokumen dan juga nama dokumen. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, saya berikan kepada IPA. Baik, selanjutnya ada pemodelan activity diagram. Di sini terdapat activity diagram penulis yang akan mengunggah karya ilmiahnya. Namun sebelum itu di sini harusnya login dari admin dan penulis itu bisa dipisah, tapi bisa juga digabung. Jadi di sini saya menggabungkannya. Yang pertama-tama admin akan login dulu. Tolong zoom sedikit. Zoom. Nah, lalu sistem akan memvalidasi apakah login si admin ini valid atau tidak. Kalau valid, nanti si admin ini diarahkan ke menu utama halaman admin. Ke bawah. Lalu setelah itu, admin dapat menambahkan akun penulis. Dan ketika akun penulis ini sudah masuk, penulis bisa memasukkan akun yang sudah terregistrasi sebelumnya. Lalu sama seperti yang sebelumnya, sistem juga si admin ini akan memvalidasi login si penulis. Di sini tuh harusnya apakah login ini disetujui atau tidak. Di sini ada dua opsinya. Dan ketika disetujui, iya, sistem akan menampilkan halaman penulis. Lalu ketika si penulis ingin mengunggah karya ilmiah, pengunggahan karya ilmiah formulirnya validasi. Jadi apakah karya ilmiah itu ditolak atau disetujui oleh admin. Kalau disetujui, maka karya ilmiah akan terunggah dan tersimpan datanya di database. Selesai. Lalu activity diagram berikutnya. Activity diagram pengguna atau pengunjung ketika ingin mencari karya ilmiah. Pengunjung
bisa membuka website repositorinya, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu ketika si pengguna ingin mencari karya ilmiah, sistem akan menampilkan kumpulan karya ilmiah apa saja yang telah dicari oleh si pengunjung. Lalu si pengunjung ini bisa melihat-lihat karya ilmiah, lalu lalu si sistem ini bisa menampilkan detail karya ilmiah. Ke bawah. Nah, apabila si pengunjung ini memilih untuk menampilkan detail karya ilmiah, di situ terdapat opsi untuk pengunjung bisa mengunduh karya ilmiah tersebut. Lalu ketika si pengunjung mengunduhnya, sistem akan otomatis mengunduh karya ilmiah. Sekian dari saya. Kemudian pemodelan IIR akan dibawakan oleh Muhammad Ari. Ya, baik, saya akan menjelaskan diagram IIR. Diagram IIR ini memiliki entitas atau atribut, yang dimana entitas pertamanya yaitu pengguna. Pengguna itu terdiri dari pengunjung dan penulis yang memiliki atribut sebagai berikut: ID pengguna, nama pengguna, username, dan password. Kemudian entitas kedua yaitu admin yang memiliki atribut sebagai berikut: ID admin, nama, username, dan password. Yang ketiga itu entitas karya ilmiah yang memiliki atribut ID jurnal, judul, abstrak, penulis, tipe, dan tanggal publish. Adapun relasinya antara pengguna dan admin, yaitu dikelola oleh. Nah, admin ini dapat mengelola akun pengguna. Admin juga dapat mengelola banyak pengguna dan seorang pengguna dapat dikelola oleh banyak admin. Adapun juga relasi mengelola, relasi antara admin dan karya ilmiah, menunjukkan bahwa admin memiliki kewenangan untuk mengelola karya ilmiah. Relasi ini artinya satu admin dapat mengelola banyak karya ilmiah, tetapi setiap karya ilmiah hanya dikelola oleh satu admin. Ada juga relasi antara pengunjung dan karya ilmiah, yaitu mengakses, menyatakan bahwa pengunjung dapat mengakses karya ilmiah. Relasi ini bersifat 1-N, artinya setiap pengunjung dapat mengakses banyak karya ilmiah. Relasi selanjutnya yaitu mengakses, relasi antara penulis dan karya ilmiah, menyatakan bahwa penulis dapat mengakses, menambah, melihat, dan mengunduh karya ilmiah. Artinya setiap penulis ini dapat mengakses banyak karya ilmiah, dan setiap karya ilmiah dapat diakses oleh banyak penulis. Atribut aktivitasnya yaitu ada mengakses pada pengunjung. Atributnya itu mencari, melihat, dan mengunduh. Atribut pada mengakses pada penulis itu yaitu mencari, melihat, menambahkan, dan mengunduh. Selanjutnya, adapun kardinalitasnya yaitu pengguna. Pengguna itu memiliki dua subentitas, pengunjung dan penulis. Hubungan dengan subentitas menunjukkan bahwa setiap pengguna harus menjadi salah satu dari keduanya. Yang kedua yaitu relasi dikelola oleh. Setiap admin dapat mengelola banyak pengguna dan setiap pengguna dapat dikelola oleh banyak admin dengan kardinalitas M-N. Yang ketiga itu relasi mengelola. Setiap admin dapat mengelola banyak karya ilmiah, tetapi setiap karya ilmiah hanya dikelola oleh satu admin dengan kardinalitas 1-N. Yang keempat yaitu mengakses. Setiap pengunjung dapat mengakses banyak karya ilmiah dengan kardinalitas 1-N. Setiap penulis dapat mengakses, menambah, melihat, dan mengunduh banyak karya ilmiah dengan kardinalitas N dan N. Adapun diagram basis datanya, di sini terdapat login, admin, penulis, jenis dokumen, repository, prodi, dan subjek. Login ini terdiri dari ID user, nama, username, password, dan level, yang dimana ID usernya ini merupakan primary key.
admin ini juga memiliki atribut ID user, nama, username, dan password. Admin ini memiliki foreign key ID admin. Penulis ini terdiri dari ID user, ID penulis, nama, username, dan password. Primary key dari penulis ini yaitu ID penulis dan foreign key-nya ID admin. Ada juga jenis dokumen yang terdiri dari ID dokumen dan nama prodi. Primary key-nya itu ID dokumen. Adapun juga repository yang terdiri dari ID, judul, jenis dokumen, penalti, jurusan, abstrak, keyword, status, dan file. Primary key dari repository ini yaitu ID dokumen. Selanjutnya ada juga prodi. Prodi ini terdiri dari ID prodi, nama prodi, dan ID admin. Primary key-nya itu ID prodi. Yang terakhir itu subjek, yang terdiri dari ID subjek, nama subjek, dan ID admin. Primary key-nya ID subjek. Sekian dari saya. Baik, kita lanjut ke untuk memperlihatkan tutorial menggunakan aplikasi aplikasi web yang telah kami buat. Nah, bisa kita lihat di sini, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kita sebelum admin ataupun penulis itu login. Yang mana di sini merupakan tampilan bagi pengunjung. Pengunjung dapat memencet read more jika ingin melihat keseluruhan dari abstraknya atau panjang dari abstraknya atau membaca dari abstraknya. Kemudian pengunjung juga dapat melihat atau mendownload filenya dengan menekan judul dari skripsi atau karya ilmiah yang diinginkan. Nah, coba kita tekan judulnya. Maaf, agak lama. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa di sini terdapat judul, siapa nama penulis, terus prodi dan abstrak, dan kita turunkan ke bawah. Di sini terdapat keyword dan juga button untuk mendownload karya ilmiah. Coba kita tekan buttonnya. Nah, kita lihat di sini bahwa telah terdapat atau telah kita download karya ilmiah yang ada di repository tersebut. Ya, kita kembali ke halaman depan. Nah, pengunjung juga dapat melakukan search dengan mengetikkan judul yang ingin dicari. Misalnya kita ketik analisis. Nah, maka terlihat ini adalah judul dari yang kita cari. Kemudian kita mencoba login ke penulis. Nah, yang terdaftar di database tuh nih, username-nya user, kemudian passwordnya itu 123. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Aldi ini telah menambahkan beberapa karya ilmiah yang sudah diterima oleh admin. Status ini akan apabila pertama kali menambahkan karya ilmiah, di sini tuh tidak approve. Nah, kita langsung memberikan contoh. Coba kita menambahkan sebuah karya ilmiah. Misalnya tesis. Nah, kemudian kita masukkan judul. Kemudian abstraknya, kita hanya mencoba, jadi kita cuma menulis apa saja di situ.
Terus kita masukkan nama penulis Aldi Al-Fatih. Kemudian prodi ilmu komputer. Kemudian keywordnya. Setelah itu kita akan memilih file atau PDF dari karya ilmiah yang ingin kita publish di repositori kita. Repositori kampus. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat bahwa di sini di tabel terlihat bahwa Aldi Al-Fatih telah menambahkan sebuah karya ilmiah yang berjudul Pengandalian Pendidikan Ruangan dengan Termoelektrolit berbasis logika fusi, dan statusnya itu masih pending. Maksudnya di sini karya ilmiah ini belum disetujui dari adminnya. Nah, hal ini akan berubah menjadi approve apabila admin telah menyetujui karya ilmiahnya. Nah, kita coba login sebagai admin. Nah, di sini juga kita lihat belum ada masuk karena belum disetujui oleh adminnya. Nah, coba kita masuk sebagai admin. Oke. Nah, langsung saja di sini kita lihat bahwa ada 2 tesis dan juga 1 skripsi. Nah, kita langsung saja ke repositori untuk menyetujui yang Al-Fatih ini buat. Nah, oke, kita centang. Nah, di sini telah berubah. Kita lihat di sini statusnya itu telah berubah menjadi diterima. Nah, maka kita kembali ke halaman utama. Nah, scroll ke bawah. Nah, kita lihat bahwa karya ilmiah dari Aldi Al-Fatih itu sudah diterima dan juga sudah tampil di repositori. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.